Saya Haji Rajudin Segala yang sekarang diamanahkan oleh warga Kota Medan sebagai wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPRD Medan, hari ini datang ke Masjid Al-Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami muliakan Bapak Haji Rajudin Segala SPD selaku wakil ketua DPRD Kota Medan yang ini berhadir kita bersama dalam acara kegiatan kita, yaitu makan bersama dan halal bihalal di masjid kita ini, dan sekaligus juga diumumkan kepada seluruh jamaah dan seluruh pihak PKM Masjid Al-Huda yang akan nanti membahas tentang bagaimana pengurusan badan wakaf masjid, surat pengurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jemaah yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah. Sampai pada malam yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah di rumahnya ini. Mudah-mudahan bertemunya kita hari ini di sini salah satu sebab bisa saling mempertemukan kita semua nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan singkat ini saya sampaikan dialog antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah. Suatu ketika Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya menjaga kefitrahan kita pasca Ramadan supaya kefitrahan kita ini, kefitrahan kami sebagai umat Islam tidak mudah dirusak atau dibujuk oleh iblis untuk melakukan maksiat?" Rasul menyampaikan ada 4 cara supaya kefitrahan umat Islam pasca Ramadan tetap bisa dijaga dan dirawat sampai bertemu Ramadan tahun depan. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan sampai kalian menghembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan yang 4 ini kita rawat, kita jaga, sehingga kesucian kita pasca Ramadan selalu melekat pada diri kita sampai dipertemukan Allah dengan Ramadan tahun depan, bahkan sampai nanti ruh berpisah dengan jasad kita.
Yang pertama kata Rasul, jaga keikhlasan kalian dalam beramal. Al-ikhlasun niyyat. Jaga niat kalian saat beramal, apapun amal kalian, kata Rasul, pupuklah nilai-nilai keikhlasan. Orang yang ikhlas dalam beramal, dia tidak peduli saat dia beramal dipuji atau dicaci. Sebagaimana doa yang selalu kita ulang-ulang ketika kita mengawali solat kita. Ini sumpah setia kita kepada Allah ini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup bahkan sampai matinya kita, semuanya orientasi kita hanya tertuju kepada Allah saja. Ini kiat yang pertama kata Rasul, supaya kita tidak mudah dibujuk oleh iblis untuk merusak kefitrahan kita pasca Ramadan. Yang kedua kata Rasul, istiqamah fi amali. Istiqamah menjaga amalnya. Ini mungkin perlu jadi renungan kita ini, Pak. Biasanya di awal Ramadan, apalagi 3 malam pertama, kalau kita datang ke masjid, muadzinnya sudah iqamat, saf kita di mana itu, Pak? Saf kita di mana, Pak? Kalau 3 malam pertama kita datang ke masjid saat tarawih, muadzin sudah iqamat. Kira-kira posisi saf kita di mana, Pak? Dekat sendal barangkali, di teras sini ya. Itu kalau 3 malam pertama. Kalau 3 malam terakhir, muadzin sudah iqamat, kita masuk masjid, di mana posisi saf kita, Pak? Alhamdulillah di sini penuh terus. Oh, sini terus ya, alhamdulillah. Tapi banyak masjid saya perhatikan, apalagi besok mau hari raya. Ya Allah, yang jaga masjid suara azannya pun sedih kita mendengarnya. Habis azan dia tungguin orang, tak ada yang datang. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum, dia juga takbir sampai menjelang subuh. Sedih kita, Pak. Ini buktinya orang yang tidak istiqamah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku lebih mencintai amalan hambaku walau sedikit, yang penting rutin istiqamah dia jaga. Jangan kita dekat dengan Allah hanya pada momen-momen khusus. Di Ramadan dekat dengan Allah, di luar Ramadan kita jauh dari Allah. Saat kita pergi haji, umroh, semangat, bahkan khusyuk berdoa di depan Baitullah. Pulang dari haji dan umroh, kumat kembali penyakitnya. Dulu dia sering ninggalin sholat, kembali sholat dia tinggalkan. Sebelum Ramadan dia suka mabuk, begitu habis Ramadan mabuk kembali. Maka Rasul mengatakan iblis paling dendam terhadap umat Islam. Apa kata iblis? Umat Islam ketika datang Ramadan, mereka beribadah dengan penuh khusyuk dan hanya mengharap ridha Allah, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah. Maka apa kata iblis? Umat Islam punya cuma 1 bulan untuk membersihkan dosanya. Kita punya 11 bulan untuk merusaknya. Makanya Ramadan itu apa kata Rasul? Syahrul Ramadan, syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan, bulan latihan. 11 bulan lain di luar Ramadan, disitulah kita mempraktekkan apakah kita betul-betul merawat amal kita selama Ramadan, di luar Ramadan atau tidak. Jangan sampai iblis punya celah untuk merusak kefitrahan kita pasca Ramadan. Supaya iblis tidak mudah menggoda kita untuk bermaksiat, menjauhkan diri dari Allah, tegas kata Rasul, istiqamah fi amali. Jaga amal kalian penuh istiqamah di 11 bulan yang lain di luar Ramadan. Yang berikutnya, yang ketiga kata Rasul, jaga hati. Jangan gampang berburuk sangka terhadap makhluk, apalagi terhadap Khalik.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Rasul dalam sebuah hadisnya, Allahu la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat, Pak, seseorang itu dari kemerduan suaranya, dari kecantikan fisiknya. Kalau syarat masuk surga salah satunya harus hidungnya mancung, kira-kira kita yang hadiri ini masuk semua nggak nih, Pak? Masuk semua nggak, Pak? Nggak semua masuk. Tapi yang Allah lihat bukan dari kegagahan fisik, bukan dari kemerduan suara. Lihat dalam lanjutan hadis Nabi mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat dari kita, Pak, hanya dua saja. Pertama, bagaimana hati kita. Jangan pernah hati kita berburuk sangka kepada makhluk, apalagi kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah lihat dari kita, yang kedua adalah wa'amalikum. Bagaimana amal-amal kita. Jangan kita semangat beramal hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita lipat sajadah, kemudian kita lipat Quran, kita masukkan ke lemari. Kapan kita buka kembali? Tunggu Ramadan tahun depan. Jangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah kita sempat bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Apakah Allah masih memanjangkan umur kita atau tidak. Yakinkan, Pak, saat malaikat maut datang tengah malam ke rumah kita, dia saksikan kita sedang sujud dalam tahajud. Datang malaikat maut pagi hari ke rumah kita, dia saksikan kita sedang sujud dalam sholat duha. Datang iblis ke rumah kita, dia saksikan kita sedang melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Sulit bagi iblis membujuk kita menjauhkan diri dari Allah, karena setiap dia datang, kita selalu masghulun bitta'ah, menyibukkan diri kita hanya bersama ketaatan. Maka orang seperti itu ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya, tentu dia wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Yang terakhir, kita harus saling mengikhlaskan dan memaafkan. Biasanya usai Idul Fitri, kita jabat tangan, saling memaafkan. Kita selesai sudah dengan Allah, terakhir dengan sesama. Maka kehadiran kita pun di sini, kita harus saling mengikhlaskan, saling memaafkan, supaya antara sesama kita sudah selesai. Dengan Allah juga sudah selesai. Maka hablum minallah sudah selesai, hablum minannas sudah selesai, maka insya Allah kefitrahan kita selalu ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyegarkan kembali ingatan kita agar kita senantiasa dalam keadaan suci pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali sebagai pengantar, mana tahu ada yang mau Bapak tanyakan kepada kami. Saya perkenalkan, nama lengkap Haji Rajuddin Sagala. Dari namanya orang apa, Pak? Ya, orang Batak ya, walaupun muka saya nggak kayak Tempo, Pak ya. Iya. Tinggal di komplek perumahan Pondok Surya Indah, Jalan Sejahtera nomor 40, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Pas belakang Jipur saya tinggal. Sekarang saya diamanahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi wakil Ketua DPRD Kota Medan. Saya wakil Ketua 2. Pemenangnya PDIP, kedua adalah Gerindra, ketiga PKS, keempat PAN. Saya berasal dari Dapil 1, daerah pemilihan 1 itu 4 kecamatan, Medan Helpet, Petisah, Medan Baru, Medan Barat. Salah satu program yang kita angkat sekarang ini, sejak saya menjadi anggota DPRD periode pertama dan sekarang periode kedua, kita akan membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Maka sekarang sedang kami galakkan warga Medan yang tidak mampu, itu kami akan usulkan supaya mereka dapat kartu BPJS gratis. Bagi warga Medan yang tak punya BPJS, sakit, kami bisa bantu berobat gratis. Caranya gampang, Pak.
cukup Bapak WA saja pasien yang sakit, posisi berbaring tutup aurat, kirim ke WA saya, berikut KTP-nya. Dalam hitungan menit langsung saya rujuk berobat gratis ke rumah sakit. Sekarang sedang kami jalankan juga program kedua, karena kami melihat rumah ibadah di Kota Medan, khususnya umat Islam, terutama masjid dan mushola, masih banyak kami temukan tidak punya sertifikat wakaf. Ini khawatir suatu saat bisa dialihfungsikan atau dibolduser, digusur. Maka sekarang sedang kami buka program pensertifikatan rumah ibadah, baik itu masjid maupun mushola. Saya siap mengadvokasinya, membantunya secara gratis, tidak dikenakan biaya. Syarat-syaratnya sudah saya ambil dari kantor Badan Pertanahan Nasional. Silakan nanti para pengurus PKM, pengurus masjid, mushola, tanah kuburan, yayasan, pendidikan, kami siap membantunya untuk mengeluarkan sertifikat wakafnya secara gratis. Syarat-syaratnya dipenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi, sudah wewenang kami Pak. Cepat prosesnya dan tidak ada biayanya. Kemudian yang berikutnya, mana tahu di lingkungan kita ini ada masyarakatnya yang tidak mampu, kemudian sakit, mau melahirkan, sudah 8 bulan setengah, apalagi yang sudah 9 bulan, hasil USG ini bakal operasi. Berikan informasi kepada kami, hitungan menit langsung saya rujuk, berobat, bersalin gratis di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Medan. Itu barangkali Bapak yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, mana tahu di lingkungan kita ada masyarakat kena DBD. Itu radius 200 meter harus di fogging. Kalau masyarakat meminta fogging itu bayar. Sampaikan kepada kami, saya akan kirim petugas foggingnya cepat, gratis. Ya. Itulah Pak barangkali kontribusi kami sebagai wakil rakyat. Ini tidak ada unsur kampanye karena ini bukan dapil saya. Tapi ini keterlibatan saya, tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Kalau sudah dilantik menjadi anggota DPR, bukan lagi milik dapilnya, jadi menjadi milik warga Kota Medan. Saya siap membantu ini Kecamatan Medan Labuhan. Walaupun barangkali ini baru kali ini saya hadir kemari. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya. Saya siap dipanggil Pak ngisi pengajian. Ya, kalau tidak berbarengan dengan jadwal saya tempatnya, saya siap hadir. Ya, berapa pula kami kasih amplopnya? Ini wakil ketua DPR. Nggak usah dikasih amplop Pak. Yang penting isinya. Isinya pun nggak usah. Ya, yang penting ada waktu saya hadir. Oh kami Pak Ustadz, anggota wiridnya rame Pak Ustadz. Di wirid kami nggak ada mic. Kalau nanti Ustadz ceramah kami nggak dengar. Saya siap membantu mic-nya juga sekaligus secara gratis. Ya. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara saya muslim. Saya sedih Pak melihat sebagian lingkungan warga itu wiridnya sudah bubar. Jamaahnya tinggal beberapa orang. Kenapa kami mau panggil Pak Ustadz nggak bisa nyiapkan amplop? Saya sudah APBD-kan honor para Ustadz di DPRD Medan. Silakan masjid masukkan proposalnya, kami akan advokasi. Itu barangkali sebagai pengantar dulu Pak. Mana tahu ada pertanyaan dan dialog dari para jamaah. Saya kembalikan kepada MC. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyampaikan proses suara kita, mungkin di sedikit nanti sambil bertanya kita makan bersama. Ya. Mungkin juga ada yang bertanya, sambil juga makan Pak Yus, boleh juga ya. Oke, kepada Pak Yus, waktu tempat dipersilakan, dan kepada Bapak semua, ya, silakan kita berdua makan bersama yang sudah disiapkan oleh pihak BKM dan ini jam bulannya. Terima kasih, saudara Pak. Tinggal berapa saja Pak, nanti enak di sini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rajudin Segala yang sekarang diamanahkan oleh warga Kota Medan sebagai wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPRD Medan. Hari ini datang ke Masjid Al-Huda. Tadi maghrib di sini, habis maghrib kita makan bersama sekaligus halal bihalal karena kita sudah memasuki Idul Fitri lebih kurang sejak 3 pekan yang lalu. Kami melihat jamaah Masjid Al-Huda sangat kompak. Kemudian yang hadir begitu meriah, saya tidak menyangka ternyata luar biasa sambutan masyarakat ketika ada halal bihalal, dan kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus bisa dirawat oleh jamaah Masjid Al-Huda dan semoga hal-hal seperti ini terus bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Padang ST, Lurah Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Hari ini saya bersama Pak Ustadz hadir di Masjid Al-Huda dalam rangka menghadiri acara halal bihalal sekaligus makan bersama jamaah Masjid Al-Huda. Sesuai dengan informasi yang saya terima bahwa kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulannya. Saya sangat mengapresiasi, saya sebagai lurah merasa sangat terbantu karena melalui media acara seperti ini mungkin memudahkan kami sebagai pemerintah untuk menginformasikan sesuatu hal terhadap program-program pemerintah ataupun langsung berkomunikasi dengan masyarakat perihal rencana-rencana kegiatan-kegiatan pemerintah ke depan terkhusus di Kelurahan Tangkahan. Saya berharap di tempat-tempat lain, di masjid-masjid lain di wilayah kerja kami juga akan tergugah, akan terbentuk kegiatan-kegiatan yang sama dengan kegiatan kita malam hari ini sehingga lebih membangun, menjalin rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita umat muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.